Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak Bunda di rumah? Semoga anak-anak Bunda di rumah selalu sehat ya. Masih semangat kan untuk belajarnya? Walaupun kita masih belajar dari rumah, tetapi anak-anak Bunda harus selalu semangat ya. Nah, untuk minggu ini kita akan belajar tentang tema air, api, dan udara. Dan untuk subtemanya tentang bahaya api, air, dan udara. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Angkat kedua tangan, tundukkan kepala, berdoa dimulai. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, sebelum Bunda menjelaskan tentang bahaya air, api, dan udara, kita ingat-ingat dulu yuk. Kemarin kita belajar tentang manfaat air. Masih ingat kan apa aja manfaat air? Untuk minum, untuk memasak, untuk mencuci baju, untuk mandi, dan masih banyak lagi manfaat. Sekarang Bunda akan menjelaskan beberapa bahaya air. Selain mempunyai manfaat yang sangat banyak, air juga bisa merugikan atau membahayakan manusia. Yang pertama, kalau kita kekurangan air, kalau musim kemarau, tidak kunjung hujan turun, akan terjadi kekeringan. Tanaman-tanaman akan banyak yang mati dan sulit untuk mencari air yang bersih. Yang kedua, ketika musim hujan, sering terjadi hujan, banyak air, sungai-sungai yang meluap. Akhirnya terjadi juga banjir. Ada rumah yang tenggelam, ada tanaman-tanaman yang tenggelam, jadi merugikan manusia. Nah, apalagi ya bahaya air. Nah, kita selalu mengkonsumsi air yang bersih untuk memasak, untuk minum. Tetapi kalau airnya sudah tercemar, banyak sampah-sampah, airnya jadi keruh, kita tidak bisa mengkonsumsi air tersebut, sehingga kita akan kesulitan mencari air yang bersih. Selain itu, bahaya air juga bisa membuat kita, kalau tidak berhati-hati, lagi berenang di sungai, kita bisa tenggelam. Jadi kita harus selalu waspada dengan air, karena air bermanfaat dan juga ada bahayanya buat manusia. Sekarang Bunda akan menjelaskan tentang bahaya api. Nah, anak-anakku di rumah, hati-hati ya, jangan sampai bermain api sendirian, karena api juga bisa membahayakan manusia. Contohnya, rumah bisa terbakar karena kita lalai tidak mematikan api, atau karena ada masalah listrik. Jadi harus berhati-hati dengan bahaya api. Yang kedua,
api juga bisa membuat kita luka. Kalau kita tidak berhati-hati dengan api, bisa melukai tubuh kita. Jadi ingat ya anak-anak di rumah, jangan bermain-main dengan api, karena selain mempunyai manfaat, api juga bisa membuat kita berbahaya. Selanjutnya, asap dari kebakaran api itu atau asap dari kebakaran hutan bisa membuat kita sesak nafas, bisa membuat kita jadi batuk-batuk. Nah, jadi kita harus selalu berhati-hati kalau ada api. Walaupun api juga bermanfaat untuk kehidupan manusia, api juga bisa menimbulkan bahaya buat manusia. Sekarang Bunda akan menjelaskan tentang bahaya udara. Nah, kita biasanya kalau di jalan raya itu kan ada motor. Kadang asap dari kendaraan bermotor, asap dari pabrik-pabrik itu menyebabkan tercemarnya udara. Jadi kalau kita menghirup udara yang sudah tercemar, nanti akan membuat kita terkena penyakit. Nah, itu salah satu contoh bahayanya udara yang tercemar. Terus apalagi ya bahaya udara? Nah, udara kalau digerakkan dengan angin itu kan menjadi sejuk. Tapi ada juga angin yang besar seperti angin topan atau angin puting beliung. Nah, angin itu bisa membuat rusak rumah. Kadang rumahnya ada yang roboh, atap-atapnya ada yang terbang, menyebabkan pohon ada yang tumbang. Nah, itu juga bisa menyebabkan bahaya untuk kita.